Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal program kreativitas mahasiswa kami yang berjudul Usaha Hijab Modern yang mudah dan nyaman digunakan dengan saya sendiri, Mahfira Debi Khailani dengan NIM 1905151002 dan dengan teman saya Nama saya Anisha Putri Utami dengan NIM 1905151001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dan bab 2, sementara teman saya Mahfira Debi Khailani akan menjelaskan mengenai ringkasan bab 3 dan bab 4. Penduduk Indonesia bermayoritas agama Islam. Hampir seluruh wanita beragama Islam menggunakan hijab. Berhijab merupakan kewajiban bagi seluruh wanita muslim. Hijab bukan hanya identitas para wanita muslimah, tetapi sudah menjadi karakter bagi banyak wanita. Dari survei yang penulis lakukan, bahwa banyaknya remaja yang ingin menggunakan hijab dan tetap ingin tampil bergaya dengan mengikuti tren saat ini. Atas dasar itu, penulis berkeinginan untuk membuka bisnis dengan menjual hijab yang sedang tren, seperti hijab risket, hijab pasmina, ataupun hijab lainnya. Dengan berbekalan media sosial, penulis dapat memantau mengenai hijab yang sedang tren ataupun yang disukai oleh remaja atau masyarakat dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula fashion yang ada di Indonesia termasuk hijab. Hijab ialah salah satu kewajiban bagi seorang muslim untuk menutup aurat. Dulu hijab mempunyai desain yang monoton dan tidak memiliki seni keindahan. Namun saat ini Indonesia sebagai negara dengan perkembangan fashion muslim yang cukup besar di dunia, banyak hijabers muda yang berprestasi di kancah dunia internasional, sehingga mampu menginspirasi bahwa muslimat tidak cukup kuno tetapi tetap bisa syar'i, santun, dan bersahaja. Contohnya artis muda Zaskia Sungkar. Hijab tidak lagi hanya sekedar penutup kepala, tetapi juga menjadi keharusan dalam berpenampilan untuk terlihat menarik. Ini terlihat dari banyaknya model hijab-hijab yang ada di masa sekarang, karena meningkatnya muslimah yang menutup auratnya. Apalagi saat event-event tertentu seperti bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak sekali wanita yang menggunakan baju muslim dan hijab ketika bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Usaha jilbab adalah salah satu usaha yang memiliki kemungkinan rugi yang sangat kecil karena hijab merupakan produk yang tidak mudah rusak dan tidak bisa basi. Penyimpanan produk yang benar, keterampilan dalam memadukan antara baju dan hijab agar gaya semakin up-to-date akan membuat minat pembeli meningkat. Apalagi ditambah model pemakaian hijab yang menarik dan membuat pemakai menjadi lebih cantik dan anggun. Jika kita lihat sekarang ini di sosial media, banyak sekali orang yang membuat konten mengenai tutorial hijab. Karena sudah semakin banyaknya kreasi hijab yang diciptakan dari hijab itu sendiri. Hal ini memberikan pilihan bagi para wanita muslimah dalam menentukan gaya berhijab. Proses identifikasi peluang usaha. Yang kedua, proses identifikasi peluang usaha. Melihat banyaknya minat wanita muslim dalam menggunakan hijab, terutama wanita remaja yang ingin selalu up to date untuk mengikuti tren-tren saat ini. Apalagi sosial media sangat mudah diakses untuk melihat perkembangan fashion hijab dan model-model pemakaian. Penulis menyimpulkan bahwa produk hijab yang akan penulis jual akan laku di pasaran. Yang ketiga, rumusan masalah. Untuk menghindari kesalahan dan dapat mempermudah dalam pelaksanaan program ini, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana cara memasarkan hijab kepada masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk membeli hijab di masa pandemi ini. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan bahan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau, agar produk hijab yang penulis jual dapat laku di pasaran. Yang keempat, tujuan usaha. Dari masalah-masalah yang telah penulis rumuskan, maka dapat diketahui tujuan dari program ini, yaitu yang pertama, dapat menjual produk hijab kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, dapat mempromosikan produk hijab dengan menarik dan sekreatif mungkin agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk hijab penulis. Yang ketiga, menentukan bahan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau. Penulis memutuskan untuk join dengan reseller hijab. Yang kelima, luaran yang diharapkan. Dengan menjalankan usaha penjualan hijab ini, diharapkan hijab yang penulis tawarkan dapat mencapai target luaran sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan usaha hijab yang mampu menumbuhkan keinginan muslimah untuk menutup aurat dengan memakai hijab. Yang kedua, menambah daya tarik masyarakat terhadap hijab yang
penulis pasarkan untuk mendapat keuntungan berupa uang. Yang keenam, kegunaan program. Dengan adanya program ini berguna untuk mengajak masyarakat untuk lebih menutup aurat dengan menggunakan hijab yang bervariasi dan dapat memenuhi permintaan pasar. Meningkatnya permintaan akan produk hijab yang dihasilkan juga akan menyerap beberapa tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan produk hijab yang diinginkan, khususnya di daerah pedalaman dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, mengenai gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, analisis pasar. Pada umumnya, pasar yang menjadi sasaran usaha hijab penulis ialah seluruh kalangan masyarakat muslim yang khususnya wanita remaja. Usaha yang akan penulis lakukan rencana berlokasi di tempat tinggal penulis masing-masing, melihat lingkungan penulis bermayoritas muslim dan wanita muslimah yang sering menggunakan hijab ketika berpergian maupun di lingkungan rumah. Penulis akan mendatangi rumah tetangga atau mendatangi masyarakat di sekitar yang sedang berkumpul untuk memperlihatkan produk yang penulis jual. Bukan hanya itu saja, penulis juga akan menerapkan sistem pembayaran angsur dengan tempo waktu sebulan harus lunas. Ini penulis lakukan untuk membantu masyarakat yang ingin membeli barang penulis namun tidak memiliki uang lunas ketika pengambilan barang. Penulis memberlakukan sistem tersebut karena melihat kondisi pandemi di mana masyarakat masih kesulitan ekonomi. Selain itu, mengikuti arus peradaban di mana remaja atau masyarakat saat ini sering berbelanja online, maka penulis juga akan menjual produk secara online melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya. Penulis akan menjual produk dengan membuat paket hampers untuk kado ulang tahun atau sebagainya dengan harapan bahwa usaha yang akan penulis jalanin dapat mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Yang kedua, analisis pesaing. Usaha hijab yang penulis jalani ini bukan merupakan terobosan yang baru dalam dunia bisnis, melainkan sudah banyak orang yang menjalani usaha seperti ini. Penulis akan mengembangkan usaha ini dengan melakukan sedikit perbedaan pada sistem pembayaran, pengemasan maupun sistem lainnya, untuk dapat memiliki kesempatan dalam membuka dan memasuki pasar. Pesaing usaha sejenis ini memang sudah terbilang banyak, tapi penulis akan berusaha mempromosikan hijab ini dengan mengkombinasikan antara baju dan model pemakaian hijab agar terlihat up to date. Yang mana nantinya penulis akan memfotokan diri sendiri sedang menggunakan hijab dengan fashion anak muda zaman sekarang. Sehingga muncul daya tarik konsumen untuk membeli produk yang penulis jual, khususnya untuk remaja. 3. Rencana dan strategi pemasaran. Yang pertama, rencana pemasaran. Rencana ini, penulis akan memulai pengenalan produk penulis kepada konsumen dengan penyebaran informasi dari keluarga terlebih dahulu, yang dimana nanti penulis meminta bantuan keluarga untuk memasarkan produk atau mempromosikan produk yang penulis jual kepada teman atau kerabat keluarga penulis. Lalu, penulis juga akan melakukan pemasaran kepada masyarakat dan teman-teman di lingkungan penulis maupun di sosial media penulis. Penulis akan mempromosikan produk di sosial media seperti story Instagram, story Facebook, ataupun lainnya. Hal ini dilakukan untuk dapat mempercepat perkenalan produk kepada konsumen dan mempermudah produk kami memasuki pasar. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, penempatan produk, promosi, dan harga. Terlebih dahulu, penulis akan menjelaskan mengenai penempatan produk. Penempatan produk merupakan proses awal yang penulis lakukan dalam menentukan target pasar yang ingin dicapai. Melihat lingkungan tempat tinggal penulis bermayoritas muslim dan masyarakatnya sering menggunakan hijab baik di dalam lingkungan rumah maupun ketika berpergian, maka penulis akan menempatkan produk penjualan penulis di lingkungan rumah penulis. Yang kedua yaitu promosi. Proses promosi yang akan penulis lakukan ialah dengan memperkenalkan produk yang dijual kepada keluarga terlebih dahulu dan meminta bantuan keluarga untuk menjualkan produk kepada teman-temannya. Selain itu, penulis juga akan mempromosikan produk secara offline maupun online. Promosi offline yang dilakukan penulis ialah dengan mendatangi rumah tetangga atau mendatangi tetangga yang sedang berkumpul dengan tetangga lain. Sedangkan promosi online yang dilakukan penulis ialah dengan memasang foto produk hijab yang dijual ke dalam story Instagram, story Facebook, dan akun lain yang dimiliki penulis, dengan harapan produk yang dijual dapat cepat dikenal oleh konsumen. Yang ketiga, harga. Berikut daftar harga produk yang penulis dapatkan dari distributor hijab. Terdapat 2 tabel yang menjelaskan mengenai biaya pembelian produk dan penjualan produk. Tabel pertama mengenai pembelian produk atau harga modal pembelian produk satuan.
Nama produk jilbab Bella Square, harga 15.000, jilbab Zara motif zipper 20.000, jilbab Zara motif zipper jumbo 25.000, jilbab sport 15.000, pasmina prisket 20.000, pasmina seruti baby doll 20.000, Zara jilbab Zara motif float 20.000 dan jilbab prisket 4 20.000. Sementara biaya jual persatuan produk jilbab Bella Square 20.000, jilbab Zara motif zipper 35.000, jilbab Zara motif zipper jumbo 40.000, jilbab sport 20.000, pasmina prisket 35.000, pasmina seruti baby doll 35.000, jilbab Zara motif float 35.000 dan jilbab prisket 4 35.000. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan dari usaha jilbab kami, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan. Dalam mencapai tujuan yang kami inginkan, kami haruslah membuat persiapan yang matang agar nantinya kami mendapatkan hasil yang baik. Adapun persiapan yang harus kami lakukan ialah join resellers kepada distributor jilbab dan menentukan sasaran pasar produk yang akan kami jual. Kedua, tahap pelaksanaan program. Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program. Adapun tahap pelaksanaan program tersebut ialah produk jilbab dari distributor sudah sampai di tempat tinggal kami dan siap untuk dipasarkan. Yang ketiga, tahap promosi dan penjualan produk. Untuk tahap ini, kami akan berupaya mempromosikan dan menjual produk kami secara langsung maupun secara online menggunakan jejaring sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Yang keempat, tahap evaluasi. Tahap ini bermaksud untuk melihat perkembangan usaha kami dari persiapan sampai pelaksanaan penjualan produk jilbab. Untuk dapat melihat potensi-potensi berkelanjutan dalam perluasan usaha kami, pada tahap ini setiap ada perkembangan dan kekurangan dalam pelaksanaan usaha kami akan dijadikan bahan analisa untuk melihat hasil usaha kami. Tahap evaluasi ini akan kami lakukan setiap sebulan sekali. Selanjutnya, biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya yang kami keluarkan ada ongkir dari distributor ke anggota ke kedua anggota sebesar 50.000, biaya plastik sebesar 30.000, kotak hampers 40.000, tali pita 8.000, plastik packing 15.000, isolatif 10.000 dan biaya lainnya 50.000. Untuk jadwal kegiatan yang telah kami rancang, yaitu untuk minggu pertama dan kedua, persiapan penjualan jilbab, kami melakukan join dengan reseller dan menyediakan barang dari reseller ke tangan penulis masing-masing. Setelah itu, di minggu ketiga sampai 4 bulan ke depannya, kami melakukan promosi dan penjualan, begitu juga dengan proses pemasaran produknya. Dan setiap akhir bulan, kami melakukan proses evaluasi apakah dalam tahap penjualan kami ada yang harus diperbaiki atau tidak. Dan untuk proses pembuatan laporan, kami akan membuatnya di dalam 2 minggu terakhir program ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami presentasikan dari proposal kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.